kerja di luar negeri, ada yang lowongan kerja di dalam negeri gitu kan. Nah, regulatornya ya pemerintah juga. Ya, tapi aneh kan itu kan. Ya, Dari ini kita itu kerja ke luar negeri kan ingin butuh gaji yang banyak. Dari luar negeri ke sini loh. ya gajinya sama kayak orang luar negeri. Nah, itu namanya yang meregulasi itu pemerintah. Jadi ini saya Kan aneh loh. ya itu memang terkesan aneh. Tadi sebenarnya bahas atau ngaji kita tentang ekonomi Islam. Nah, Negara wajib menyediakan, kemudian terkait upah dan sebagainya tenaga kerja. Nah ternyata justru dibedah standar yang dipakai di dalam negeri, kemudian menggaji, memberi upah warganya sendiri dengan tenaga asing yang didatangkan itu standarnya. Mau libur apa ya? Liburan. Merah. Pada orang buruh tuh. Orang di tanggalan abang dek neno. Jadi libur mana? Padahal orang hari buruh, nah kan libur sih. Libur ki. Aku tanggalnya abang terus. Oh kae tanggal bentar terus. Low profile. Boy. Libur terus. Soalnya di rumah terus. Habis. Yo, iya, Cak. Wih. Itu enak raja duk. Aku ya orang tanggal abang, orang tanggal hijau nak aku. Ini kan ada lirnya. Rano putih. Ono putih. Ono putih lah ya. Putih wan ini. Wow. Padahal ngacung-ngacung toh. Padahal putih picis ini putih. Nah, yang putih biji sewe tok. Iya. Wah, diundang ji ya. Iki ceritane piye to ono hari buruh bareng ana sono piye ono sing ngerti ora? Dari buruh itu berarti ada buruh. Ada yang buka pekerjaan. Ada perusahaannya. Ya kok iso diperingati 1 apa ki? 1 apa? 1 Mei. 1 Mei. 1 Mei. Ya, apa awite wong kerja ki 1 Mei ngono apa piye kok diperingati? Ya, ora. Itu anu aja toh. Apa jenenge? Untuk memperingati Wong kerja. pekerjaan. Ben libur ngono. Seorang buruh itu berat dengan gitu. Berat karena satu dipajeki, loro gajiannya kurang. Jadi cuman ngene lho, Pak. Nek berdasarkan sing tahu tak pelajari ya bahasane kayak wong terpelajar. Kayak itu kan pengen membuat nek bahasa kita ini satu wadah, satu momen di mana itu untuk menyatukan, untuk menyamakan, untuk mengikat beberapa orang yang kalau bahasan kita neng buruh berarti para buruh yang ketika itu memang muncul gerakan para buruh itu yang menuntut adanya pemberian, menuntut haknya lah, menuntut upah yang menurut mereka kurang layak bagi mereka dan banyak hal. Jadi perlu adanya satu momen di mana itu untuk bisa menggerakkan secara masif gitu. Misal kayak awake dhewe sebagai seorang muslim itu nek bahasa kita sekarang lah, baik jujur atau enggak, nek tidak ada momen Idul Fitri, momen Idul Adha itu kan kesana yo melaku dewi-dewi. Atau paling cedak misal sholat Jumat setiap seminggu sekali. Tarik mundur meneh misal pas sholat jamaah. Itu kan kesan bareng-bareng. Ya sebetulnya pengen nganu itu sih. Tapi tujuannya mesti tujuan diperingati hari buruh, tujuannya itu kan ngumpul bareng. Ngumpul bareng itu berarti menuntut, berarti buruh itu kurang sejahtera apa? Itu seakan-akan ulang tahun, wah wis carane ki aku sejahtera ya sekali-sekali ki liburan ono apa gimana? Ya nah kita lihat berita ya memang masih banyak tuntutan. Berarti Tuntutannya apa? Nek masalah tadi sempat dikaji itu antara hak dan kewajiban itu tidak imbang. Nah itu nanti ada pembahasan
di salah satu kitab atau buku yang bahas tentang sistem ekonomi Islam. Itu dibahas antara perusahaan atau bos atau orang yang memberi gaji. Kemudian ada pekerja atau pegawai. Di situ harus sama-sama sadar hak dan kewajibannya. Haknya seorang buruh ya dia harus menerima gaji atau upah sesuai dengan curahan tenaga ataupun jasa yang dia berikan. Nah, misal kerjanya rekoso banget ya, lah kebetulan di sini kan juga ada bos nih. Nah, itu terus itu harus diberikan sesuai dengan curahannya. Tenaga yang diberikan, manfaat yang dia berikan oleh pegawai atau pekerja atau sekarang bahasa buruh ya buruh itu orang yang bekerja. Itu si bos atau perusahaan harus memberikan adil haknya itu. Nah, kemudian untuk si buruh juga tidak hanya nuntut, harus sadar diri. Misal jam masuk mulai jam 8 ya harus jam 8, jangan boleh molor. Nah, itu kalau kita tarik lebih panjang di dalam Islam itu bukan hanya tuntutan sesuai gaji, pemenuhan akad itu ada syariatnya. Jauh pandangannya, jauh orientasinya, jauh tujuannya, bukan cuma sekedar itu saja. Seharusnya seperti itu, Pak. Antara hak, kewajiban, imbang. Nah, ini yang terjadi kan enggak? Di era kapitalis itu bagaimana? Menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, tapi dengan upah yang minim. Itu yang terjadi kapitalis seperti itu. Kowe nek gelem kerja, yo gajimu sakmene, kerjaanmu segini. Yang kalau kita telisik lebih dalam itu antara hak yang diberikan sama kewajiban yang diminta ini tidak imbang. Gitu loh. Sehingga kenapa muncul reaksi seperti itu ya pasti ada aksi. Ada aksi, ada reaksi. Gitu. Tidak sekonyong-konyong ulang tahun buruh lahirnya ini atau untuk sebagai peringatan. Saya kira kayak gitu kok hari buruh nih misalkan kan kayak ulang tahun apa gimana kok ada hari buruh kan. Iya, karena sampai saat ini memang banyak dari buruh-buruh pabrik yang memang merasa kesejahteraan mereka belum. Tapi itu juga tidak bisa lepas dari aturan yang diberlakukan tadi. Bukan cuma melihat antara bos dengan pekerja tidak. Tapi memang ada sistem yang memang memaksa sehingga perusahaan atau orang yang mempekerjakan seseorang itu akhirnya berbuat seperti itu. Ya terus kan gitu. Misalnya ini kan aku pernah dengar itu kan banyak pengangguran juga. Sedangkan yang sudah bekerja kurang sejahtera. Ya. Mungkin ada pikiran nggak ya mak itu misalkan aku pengangguran. Wong kae wis kerja kok aja protes wae. Nek ora gelem mending aku wis kerja lah. Mungkin ada pikiran gitu kan. Makanya mungkin atau itu apa ya? Mungkin bosnya tuh ya membayarnya mungkin semaunya sendiri atau sesuai dengan bayaran yang sejahtera karena banyak orang nganggur butuh kerja. Kan pasti dibayar seberapapun kan mau karena orang butuh kan mungkin itu. Ya itu satu lagi tadi saya yang lupa menyampaikan. Jumlah lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga yang ada. Kita banyak juga pengangguran kan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kalau dalam pembahasan kitab tadi sistem ekonomi dalam Islam itu negara. Negara di situ dikatakan negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Kalau tidak bisa ya minimal memberikan pelatihan skill. Kan tidak mungkin satu dunia ini akhirnya tumpuk-blek di semua perusahaan kan enggak. Tetap ada yang berwirausaha. Di situ negara sampai turun tangan memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi nek sampai ada pengangguran berarti bukan masalah apa perusahaannya kurang besar, tapi memang masih terbatas. Yang katanya mau menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan itu
Ya, akhirnya terbukti 19 juta lapangan. Oh, lapangan. Ya. Ya itu. Gitu. Jadi sampai ada gejolak seperti itu berarti memang ada tuntutan yang sebenarnya satu kalimat, kesejahteraan. Tapi nyatanya bro. Kata apa mau? Kenapa kok diperingati? Ya apa kok diperingati hari buruh? Apa wis sejahtera iki ulang Memperingati, tahun? ya gini toh. Yang namanya memperingati itu bukan hanya memperingati hari lahir. Bisa jadi itu ada tragedi itu diperingati. Oh, Misalkan kejadian tragedi PKI itu G30S PKI. Jadi setiap hari peringatan itu dibuat untuk memperingati baik itu hal-hal buruk atau hal baik atau hal-hal yang tidak menyenangkan atau suatu tragedi yang terjadi di waktu itu atau untuk menyimpulkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Misalkan kayak buruh itu kan dari dulu sampai sekarang ada, maka diperingatilah hari buruh tanggal 1 Mei. Ya nggak tahu itu 1 Mei itu ngambil dari mana, nggak tahu, intinya diperingati tanggal 1 Mei. 1 Mei. Jadi hari peringatan itu untuk memperingati kejadian peristiwa baik yang buruk atau yang baik, Menyenangkan atau tidak, itu diperingati atau memperingati seseorang yang kita sayang atau kita cintai. Kan ada memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Karena kita mencintai Nabi Muhammad, jadi dibuatlah hari untuk memperingati itu. Apakah itu sifatnya wajib? Ya nggak wajib, tapi biasanya untuk menunjukkan atau ekspresi perasaan kita terhadap suatu hal. Akhirnya ada hari-hari peringatan itu banyak. Hari Kartini, hari apa namanya? ya, Hari Kebangkitan Nasional, pahlawan, hari santri. Nah, ini pertanyaanku. Kuwi peringatan itu mungkin sejarah dulu. Kan soal tentang buruh bekerja kan masih ada. Dulu juga ada, tapi dulu itu sampai diperingati itu atau cuman itu baru-baru, maksudnya baru-baru inilah intinya. Maksudnya apa memang sudah dari dulu ada Hari buruh. Ya mungkin itu sebagai ini aja, respon atas suatu peristiwa yang sampai saat ini belum bisa dicapai atau sampai saat ini itu belum terasa mencukupi. Misalkan masalah gaji, misalkan masalah kesejahteraan buruh. Jadi ada isu-isu yang diangkat dari buruh tadi. Akhirnya kan mau nggak mau harus ada tuh hari buruh. Karena apa? Karena kesejahteraan kita belum tercukupi, belum tercapai, atau bahkan mereka itu belum merasakan kesejahteraan itu sendiri. Makanya kan di setiap hari buruh itu ada orasi mengangkat isu-isu yang dirasakan oleh kaum buruh, misalkan masalah gaji, kesejahteraan, terus masalah jam kerja mereka terlalu berat tapi hasilnya sedikit, atau yang kerjanya sedikit hasilnya banyak, gitu. Masalah upah ya, itu seperti itu. Belum nanti masalah itu ya, masalah upah itu dipotong pajak dan sebagainya. Itu kan termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan, yang biasanya sering diikuti dengan orasi-orasi yang terjadi ketika memperingati hari buruh, gitu saya pikir. Berarti hari buruh ini meringati bahagia orang ya. Berarti meringati sengsara. Nah, pertanyaannya gini. Pertanyaan yang dulu itu loh, dulu kan enggak ada apa enggak itu? Ya, pertanyaannya gini, ada enggak ya orang yang ada orang yang bahagia menjadi buruh? Kira-kira ada yang bahagia jadi buruh? Ya enggak ada, tetepan. Rata-rata enggak mau jadi buruh kayak gitu. Ya kalau pengen bisa jadi bos kayak gitu. Kalau ada orang bahagia dia jadi buruh, kan lucu. Udah nggak perlu diperingati lagi. Harus bahagia ngapain?
Saya izin nambahin, boleh? Boleh. Oke, mengenai pertanyaan jenengan ya, apakah buruh itu sudah lama, mohon maaf, memperingati hari buruh sudah lama atau enggak? Saya izin ngambil dari sisi historis nggak? Jadi tahun 1800-an dulu, 1830-an kalau nggak salah, buruh-buruh di Amerika Serikat itu mereka kerjanya lebih dari 12 jam sehari dengan upah kalau bisa dibilang minim banget. Terus pada tanggal 1 Mei 1886 itu ada yang namanya peristiwa Haymarket. Jadi para buruh itu mereka mogok kerja, menuntut agar jam kerja mereka dikurangi jadi 8 jam per hari, sebagaimana yang kita sekarang. Nah, tuntutan itu sudah dituruti. Terus pada 3 tahun kemudian, 1 Mei 1889, ini komunitasnya memang mungkin kalau di kita gak setuju sama mereka. Komunitas sosialis Amerika kalau salah, mereka menetapkan hari itu sebagai Hari Buruh Internasional. Nah, saya ada pertanyaan yang kebetulan. Dari 1 Mei 1889 sampai 1 Mei 2026 ini, kan ada Hari Buruh terus, ada mereka menuntut kesejahteraan terus. Sebenarnya, dan ini kan internasional kan ya, nggak cuma sekedar di Indonesia doang. Sebenarnya pemerintah dunia atau pemerintah di setiap negara ini ngapain sih sampai mereka dari berapa 150 tahun lebih kayaknya. Tadi terkait pertanyaan Mas Hamil, kan peringatan Hari Buruh kan kurang lebih sekitar 150 tahun. Kenapa sampai sekarang kok masih? Ya karena orientasi antara pemerintah dengan rakyat itu bukan riayah, bukan pelayanan. Jadi masalah kesejahteraan mereka itu bukan tanggung jawab pemerintah. Kesannya nek kamu pengen sejahtera ya usahalah dengan usahamu sendiri sehingga bisa terwujud kesejahteraan. Beda nanti kalau dalam Islam itu pemimpin atau pemerintah yang ditunjuk itu untuk melayani rakyat terkait kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan itu negara menyediakan atau mensupport sehingga ketimbangan atau bahkan kalau sekarang itu terkait sistem sebetulnya ya, itu pemahaman yang muncul di sistem saat ini yang ada di luar Islam itu yang mereka sebagai penghasil uang saja. Nah, dari mana negara mendapatkan uang dari rakyatnya? Ya lewat riba atau pajak. Ya orientasinya bukan ke itu, kembali ke tadi. Landasannya bukan sebagai pelayan atau untuk mensejahterakan. Sebagai aja mereka sebagai penghasil uang untuk negara lewat. Sehingga kalau kita mau jujur ya sampai kapanpun tetap akan ada kalau tidak beralih ke sistem. Jadi berarti gini ya, seakan-akan peringati aksi atau demo itu berarti ya seakan-akan sama pemimpin atau yang lain itu ya hanya didengar nggak digas berarti ya, padahal sudah lama itu ya. Tidak akan ada perubahan. Tidak. Kalau tidak beralih ke sistem. Jadi problem selama ini bukan berarti sistemnya. Ya. Tadi yang awal saya sampaikan, sistem ini ya, sistem memaksa korporasi untuk berbuat seperti itu. Coba negara sudah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan. Kemudian korporasi juga menjalankan sebagaimana tadi hak kewajibannya diberikan secara utuh dan secara makruf. Ya, tadi sempat disinggung 12 jam bekerja tapi dengan nilai atau upah yang minimum. Nah, akhirnya ketika lapangan pekerjaan sedikit, tenaga kerjanya banyak, dengan upah yang sedikit, akhirnya apa? Korporasi atau orang yang memiliki itu ya gini,
aku punya tempat, aku punya pekerjaan, aku punya gaji sekian. Kamu butuh pekerjaan, silahkan datang ke saya. Kalau kamu tidak mau dengan gaji ya silahkan, karena masih banyak orang yang antri butuh pekerjaan. Itu tadi yang disampaikan, banyaknya pengangguran. Kalau tidak mau ya sudah dikeluarkan saya yang ini. Ya sehingga timbul banyak pengangguran, terus hanya bekerja tidak nyaman, karena gajinya sedikit, kerjanya hanya itu. Nah itu kan kita sebutnya kan sistem kok seperti itu, kan tidak berdiri sendiri. Meskipun tetap ada mungkin 1, 2 atau lebih dari korporasi yang tanda kutip mungkin nakal atau dolim, itu tetap ada. Tapi secara keseluruhan tetap itu berbasis sistem. Tuh. Itu saya. Gimana Mas? Cukup Saya puas. puas, Memuaskan atau puas cukup puas? banget. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini makanya itu lama-lama ini kan dengar kan pabrik-pabrik itu kalau dulu kan maksudnya training 3 bulan kan langsung jadi karyawan. Sekarang ini saya punya ponakan tuh 2 itu kontrak 1 tahun, kontrak 1 tahun pindah, kontrak 1 tahun pindah lagi. Mungkin kalau kontrak itu kan misalkan dia protes kan langsung gampang mengeluarkan cari yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Karena banyaknya pengangguran. Intinya berarti sampai saat ini itu buruh itu nggak pernah sejahtera. Iya. Kenapa nggak sejahtera? Karena memang di dalam sistem kapitalisme itu yang disebut buruh itu merupakan alat produksi ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, otomatis dia itu harus menekan seefektif mungkin, seminimal mungkin gitu pengeluaran untuk produksi dengan hasil yang tinggi gitu ya. Otomatis ya kebutuhan buruh, kesejahteraan buruh itu jarang yang tercukupi atau bahkan terjadi terjadi kesenjangan ya antara gaji pemilik perusahaan dengan buruh. Otomatis itu kan sesuatu hal yang menurutku itu sesuatu hal yang sangat problematis. Maksudnya problematis gini, ketika buruh itu menganggap sumber penghasilan dia itu di perusahaan tadi, akhirnya dia harus mau nggak mau harus bekerja di situ. Sedangkan pabrik itu atau perusahaan atau PT itu menganggap buruh itu sebagai sarana produksi, otomatis dia harus menekan. Dia mau menerima banyak tapi dengan gaji sekian. Mau nggak mau dia harus menerima karena mau kerja di mana lagi nggak ada yang menerima kan. Nah di situ sebenarnya butuh turun atau campur tangan pemerintah sebagai regulator. Karena pemerintah itu sendiri kan dia sebagai regulator dalam menangani setiap masalah atau setiap kebutuhan yang diinginkan atau yang diperlukan oleh masyarakat. Dan masyarakat itu butuh apa aja, dengan lapangan kerja, dengan gaji yang ya bisa dikatakan cukup lah. Kalau perlu ya lebih. Nah, akibatnya nanti kalau tidak ada regulator, ya tadi perusahaan itu semena-mena, ibaratnya semena-mena gini, misalkan harusnya dibayar sekian dengan dasar tadi ya, menekan produksi tadi, menekan alat produksi tadi, akhirnya gajinya dikecilkan. Seolah-olah itu nggak perlu, karena banyak resource-nya. Cuma kalau mau ya kesini, kalau mau silakan. Itu juga ada sedikit cerita ya. Waktu saya dulu kerja di pabrik itu ya memang pabrik luar negeri ini mereka itu menolak membayar gaji ke-13 ini yang harus diurus. Jadi mereka tuh lumayan lucu. Pas Ramadan karyawannya jadi mereka stop produksi. Setelah Lebaran
baru. habis baru lagi. Iya, jadi karena Anda kerja di sana nggak sampai setahun, mereka nggak dapat THR, Tunjangan, gaji kerja. tunjangan lah. Iya, tunjangan hari rayanya. Terus mereka harus cari kerja lagi. Ada kontrak baru. Pemerintah tuh butuh buat jadi regulator beneran di situ. Mereka menetapkan regulasi karena justru selama ini telah buatnya itu. Nah, kan saya sebelumnya jadi HR di sana, terus saya ngeliat, ya memang tuh saya pas apa namanya, pas dia untuk kita membahas gaji 13 atau THR, itu biasanya dia dari Taiwan, dia marah-marah, dia awalnya menolak untuk membayar. Ya, memang perusahaan-perusahaan kapital itu kan basisnya untung ya, basisnya untung atau rugi. Kalau itu menguntungkan ya diambil, kalau nggak menguntungkan ya dia nggak ambil. Basisnya memang untung rugi. Kalau dalam Islam itu kan basisnya itu bukan untung rugi. Ya ada akad gitu ya, ada akad atau ada istilahnya itu akad kerja yang jelas. Dan itu ada regulatornya, negara yang hadir di situ. Nanti negara itu memfasilitasi akad-akad tentang perburuan atau pekerja tadi, biar pekerjaannya itu tercukupi lah secara apa namanya kebutuhannya. Kalau sekarang kan enggak toh, enggak tercukupi. Ya, buktinya masih ada yang protes, banyak ternyata yang protes. Dan itu hampir seluruh dunia kan kayak gitu toh. Jadi ya berarti emang belum ada. Tapi gini, kadang itu ada yang ngomong gini, ini kan fenomena ya anak muda ya, mending kerja di luar negeri aja, soalnya luar negeri itu gajinya lebih tinggi, kita lebih dihargai di sana daripada kerja di Indonesia atau bekerja di negara-negara berkembang, dengan negara-negara maju aja bekerja di sana. Karena emang cara hasilnya kalau dikurskan ya, dikurskan rupiah itu kan kelihatannya besar, cuman memang kalau dihitung-hitung kos di negara tersebut mungkin ya besar juga, tapi masih ada sisa, masih ada sisa. Berarti regulasi di sana itu lebih sehat secara regulasi di sana. Kalau di sini mungkin tadi lebih apa ya, lebih mengenaskan regulasinya, jadi otomatis hasilnya pun minim banget. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja mereka harus utang ke bank, utang ke pinjol dan sebagainya. Makanya nanti fenomenanya itu jadi tambah meluas perusahaannya, nggak hanya sebatas kesejahteraannya saja yang terkekang ya, tapi masalah-masalah lain seperti tadi utang pinjol, akhirnya semarak apa ya, berkembang pesat ya, karena mereka nggak ada solusi selain minjol. Dan itu kan masalah, tapi dibiarkan saja. Solusi yang menjadi masalah sebetulnya. Solusi yang nggak solutif. Solusi bukan solutif. Nah, kan persepsi orang-orang umum lagi nih kan. Kalau aku nggak utang bank, utang pinjol dan sebagainya, emang kamu mau minjemin? Kan kayak gitu, tanya sering ya. Kamu minjemin nggak? Gitu kan. Seolah-olah itu menafikan siapa pemberi rezeki di dunia ini kayak gitu. Tapi yang ngasih rezeki di dunia ini siapa? Seolah-olah itu yang memberi rezeki ya pekerjaan tadi, sumber rezeki pekerjaan tadi. Mesti tidak terbesit mungkin ya di benak mereka atau di hati mereka itu bahwa yang memberi rezeki itu sebenarnya Allah. Mungkin ada perasaan itu atau pemikiran itu, tapi mereka lebih cenderung takut tadi, takut nggak punya uang, takut nggak bisa usaha, takut nggak bisa kerja mungkin. Akhirnya ya meneh pembenaran pada kondisi fakta yang terjadi itu. Akhirnya pembenaran atas fakta yang terjadi itu dijadikan sebagai
hukum. Ya wis umumnya kayak ngono kok, berarti rak apa. Kayak gitu kan. Kayak misalkan pacaran aja pacaran itu kan kalau di Islam itu nggak boleh. Tapi karena masyarakat itu sudah menganggap itu hal yang umum, akhirnya fakta itu menjadi kebenaran, Seolah-olah benar. seolah-olah benar. Akhirnya jadi rujukan untuk menghukumi sesuatu kayak gitu. Ya sama kayak tadi pinjol lah gitu ya, pinjol, utang-utang dan sebagainya lah itu sama. Ya emang karena rusaknya pemikiran kaum muslimin itu akhirnya segala sesuatu itu dinisbatkan bukan kepada agama tapi kepada mereka sendiri atau bahkan kepada sesuatu selain agama. Misalkan kepada ilmu, aku ilmunya dhuwur kok, berarti aku bisa melakukan hal-hal yang hebat kayak gitu. Kan anak-anak itu juga kayak gitu sekarang. Wah, aku harus kerja, aku harus sekolah yang tinggi. Setelah itu lulus aku kerja di perusahaan yang bonafit, yang punya upah banyak, perusahaannya aku bisa kaya, aku bisa mewah, hidup sejahtera. Sisi agamanya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Tapi gini, kembali lagi tentang kerjaan. Tapi kan sempat singgung banyak anak muda atau banyak orang Indonesia ya daripada kerja di negaranya sendiri, kerja di luar negeri, gajinya lebih gede. Nah pertanyaan gini, aku pernah dengar itu banyak tenaga asing ke Indonesia. Berarti kan gajinya lebih kecil daripada dari sana. Tapi aku pernah dengar itu antara benar atau enggak, saya juga belum tahu. Tapi saya pernah dengar cerita itu ada karena teman saya itu apa ya, itu loh ojek online itu ngantar orang asing kerja. Itu dari Cina, itu nggak bisa bahasa Indonesia. Nah pertanyaan gitu, orang kita itu ingin kerja di Hong Kong, kerja di negara dari sana itu ke sini. Ya, terus gajinya itu gimana? Terus nah kan katanya ini kurang apa ya, kurang lapangan kerjaan, tapi kok bisa mendatangkan orang asing. Nah itu loh. Tadi tinggal tergantung pemerintahannya Ya, berarti kalau yang orang membuka lowongan pekerjaan itu kan ada dinas apa namanya, dinas Snaker itu kan membuka lowongan pekerjaan, baik lowongan ngopi sih. lowongan kerja di luar negeri, ada lowongan kerja di dalam negeri gitu kan. Nah, regulatornya ya pemerintah juga. Ya, tapi aneh kan itu kan. Ya Dari gini, kita itu kerja ke luar negeri kan ingin butuh gaji banyak. Dari luar negeri ke sini loh. ya gajinya sama kayak orang luar negeri. Nah, itu namanya yang meregulasi itu pemerintah. Jadi ini saya tak nyeruput saya. Oh iya. Tak nyumet sih ya. Tapi kan Mas kan pikir lu kan aneh loh. Ya, itu memang terkesan aneh. Tadi Iya, sempat baru tadi jam habis maghrib. Saya kan ngaji terkait tadi bahas atau ngaji kita tentang ekonomi Islam. Negara wajib menyediakan, kemudian terkait upah dan sebagainya tenaga kerja. Nah ternyata justru dibedah standar yang dipakai di dalam negeri, kemudian menggaji, memberi upah warganya sendiri dengan tenaga asing yang didatangkan itu standarnya beda. Harusnya kan ya misalnya rakyatku sendiri saya gaji upah daripada ngambil luar negeri kan harusnya gitu kan. Ya, jangan secara tanya, pikiranku itu teh. jangan tanya saya. Secara pikiranku kan gitu no. Iya. Itu ada istilahnya sesuai keahlian masing-masing. Nah, gitu. Misalkan aku kan punya tarif sendiri, orang luar itu punya tarif. Belum kerja di Indonesia tapi asalkan dengan gaji sekian. Di Indonesia itu nggak ada keahlian yang seperti itu, otomatis ya mau nggak mau dia harus memperkerjakan dengan standar orang tadi. Itu ada yang memang kayak itu. Nenek kita jadi buruh di luar negeri ya standarnya sebenarnya paling rendah di sana. Cuman seakan-akan nek diteruskan ke rupiah ya tinggi. Walaupun harus masak sendiri.
gaji sendiri, tidur sendiri atau di mes. Kan untuk ngirit ya biar nggak habis uangnya di sana. Ya di kampungku ya gitu. Anak-anak muda itu ya Yang milih di luar negeri. luar negeri. Nah, Jadi ada dua standar itu Pak. Standar pemberian gaji ya. Standar pemberian gaji di Indonesia dan di luar negeri, atau standar memberi gaji warga lokal dengan orang lain. Pak Contoh Musrif, lah. di Aceh Pak Musrif. Contoh sama-sama di dalam negeri. Dalam negeri orang ketika misal bangun satu perusahaan, pabrik ataupun perumahan yang cukup besar lah, itu kenapa mereka ngambilnya dari orang desa? Karena memang mereka itu misal dikasih upah sekian, misal di bawah rata-rata itu berarti. Nah itu dipakai, diterapkan untuk warganya sendiri. Nah mereka menganggap kalau masalah skill sebetulnya itu bisa ini lagi-lagi ya, kembali lagi harus punya sistem atau pemerintah ketika memang mau sebenarnya mampu juga untuk mengupgrade tanpa harus mengambil orang asing. iya. Gitu loh, itu bisa lah. Ketika mereka, kalau kita kerja sebetulnya kerjanya ya kalau tadi bahas masalah skill oke. Beda gaji kita bisa menerima, tapi sama-sama buruh, sama-sama karyawan, bahasanya podo-podo kerjone, ngangkati ember bahasanya yang paling gampang. Kok gaji ini so beda? Ya karena memang mereka maunya aku kerja ning kono itu gajinya sekian, standarnya Pak, standar sana. Dan tanda kutip itu titipan itu nek bahasa sekarang itu lewat jalur dalam antara negara dengan negara yang pekerja asing itu didatangkan, dimasukkan. Titip. Ya ini orangku tuh titip dikerjakan sana. Kadang mungkin misalnya aku kenal mbak sampean titip wong kerja tapi wah kira penak aku boloku dhewe kayak kok tak gaji sithik kan gitu. Itu ada permintaan seperti itu. Tapi yang itu mereka melantarkan rakyatnya sendiri kan gitu. Ya toh. Ya karena tadi pas saya ngomong sama Mas Amel, negara atau pemerintah dalam sistem selain Islam itu memandang masyarakat ini bukan tanggung jawab saya terkait kesejahteraan. Jadi ya terserah bahasa jenengan menelantarkan kayak atau memiskinkan kayak ya diri mereka sendiri, bahasanya seperti itu, bukan tanggung jawab penuh di negara. Tapi pas dia mau jadi pemimpin dibutuhkan. Padahal nggak urusan itu. Pas apa? Pas mau jadi pemimpin. Calon. Kan dibutuhkan itu. Saiki gitu Pak. Korban pengumpul kena kono. Nah ya kan gitu kan. Jadi siji. Pas jadi pemimpin Pak Puji coblosan orang luar negeri kan rento hak. Kita dibutuhkan. Iya kan. Padahal kalau pas kita nggak bisa makan, itu kan bukan urusanku kan loh. Jadi nak kayak kesejahteraan ya. Apa buruh neng Amerika pun nanti pakai di belahan dunia yang sistemnya masih itu kan dalam sistem kapitalisme itu kan di dunia ini kan ada yang namanya sistem ekonomi, ada ilmu ekonomi, jadi itu beda. Nah sistem ekonomi kan mengatur distribusi kekayaan. Jadi sistem ekonomi distribusi kekayaan ini biar sampai kepada yang berhak semua. Nah kalau sistem ekonomi berarti yang mengatur bagaimana mengatur bagaimana mendistribusikan, mengatur ya ilmu ini pada ilmu. Nah terkait sama kesejahteraan kalau di dalam ekonomi kapitalisme kan
yang namanya keadilan tentang arek iso sejahtera kan itu adil. Nah, yang namanya keadilan itu bisa diukur dengan sejauh mana dia itu menyalurkan tenaganya atau pikirannya. Semakin orang itu kokoh terus berjuang terus ya itu namanya adil. Dan kalau mendapatkan banyak itu wajar. Kalau orang yang misalkan males mendapatkan sedikit itu ya wis itu iya sakmono. Nah, cuman kalau itu masalah ilmu ekonominya. Kalau distribusinya negara itu memang harus menjamin distribusi kekayaan oleh di dalam negara kapitalis itu memang di negara itu memberikan pintu gerbang seluas-luasnya pada orang yang atau korporasi yang bisa mengelola. Misalkan Mas Rian, Rene, gawane terkan bintangnya sakmono. Bisa ngelolane nak Pak Suyuti gede, gawane jam truk 10. Bisa ngelola sakmono ya Pak Suyuti. Jadi ada kebebasan pengelolaan sumber daya alam yang seluas-luasnya. Ya itu namanya adil. Tidak diukur adil dalam kapitalisme yang menuhi adil. Makanya semakin memberikan peluang kepada orang untuk yang ragu juga semakin banyak, semakin dapat banyak. besar. Yang miskin juga semakin tidak dapat apa-apa. Soalnya ya monggo tertekan. Itu sayang ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis. Kan ada berapa sistem itu kan ada. Nah, lahirlah yang namanya guru itu kan menuntut kesejahteraan, Nah, makanya dia itu alirannya cara pandang mereka itu justru sebaliknya menggunakan sistem sosialis. Sosialis gimana? Negara harus menjamin kesejahteraan mereka. Nah, yang bisa menjamin kesejahteraan mereka karena cara pandang mereka hanya ada dua, kapitalisme dan sosialisme. Mereka nggak kenal Islam. Ada lagi ya. Nah, makanya kalau di dalam Islam kan dia punya sistem juga sistem ekonomi. Karena terkait sama hari buruh tadi, yang hari buruh tadi itu sebenarnya perlawanan dari orang-orang yang memandang sistem sosialis sebagai salah satu solusi kesejahteraan. Saya. Sama mau ngomong terus ora ngelak toh. Ora pesen ngombe areng. Iki lho. Mana? Ngombe nih. Neng kedai Pak, apa nganu? Air es we. Air es. Oh, ya tak pesen ke ya kedai Pak. Dilanjut ra apa? Terus aku tangan. Iki wes. Ya. Sekali metu terus pamit. Jadi pembahasan yang kamu tanyakan itu sebenarnya di titik kesejahteraan. Sementara di sistem sekarang yang menggunakan kapitalis memandang bahwa kalau berhubungan dengan kesejahteraan itu kan berbanding lurus dengan yang namanya bahagia, kebahagiaan, sa'adah, kebahagiaan dalam sudut pandang kapitalis itu sebesar-besar manfaat untuk jasmani dia sebanyak-banyaknya di ranah itu. Definisi kebahagiaan menurut kapitalisme. Jadi terus berawal dari itu standar tersebut, kalau kita tarik dari sudut pandang politik itu kan sebenarnya
hubungan antara buruh itu di titik kesejahteraan atau kebahagiaan itu, yang mana dengan sistem kapitalismenya sekarang itu lebih kepada sistem yang ke korporasi. Korporasi maksudnya gini, para penguasa di sistem sekarang itu adalah para pengusaha itu sendiri atau yang dimodali. Makanya kalau kita tarik di ranah buruh, kenapa buruh itu bisa terjadi gejolak yang sekarang ada, kesenjangan dan lain sebagainya, karena perusahaanlah yang menjadi penguasanya. Jadi perusahaan itu dengan standar di awal itu tidak mau, bisa dikatakan tidak mau rugi, itu di titik itu. Makanya yang jadi pemimpin itu meskipun di demo di apa dan itu nggak bisa membuat apa ya aturan sendiri ya, karena di belakangnya itu yang punya pengusaha itu. Iya. Gitu. Terus gini, sebenarnya ini aku juga pengen tanya-tanya. Ya. Awal dhewe mau ki bahas masalah buruh, aksi buruh menuntut kesejahteraan. Sebenarnya kesejahteraan ki apa? Ayo jawab. Dan harus ada standar. Karena jangan sampai ketika apa namanya kita jauh-jauh bahas masalah nyinggung kesejahteraan tapi kita enggak tahu kesejahteraan itu apa. Atau sudut pandang orang menilai aku sejahtera gini. Ya mungkin orang umum ya, mungkin orang umum. Kira sejahtera ya mungkin waktu banyak. Nah, aku bisa beli rumah sendiri, aku punya motor, punya mobil, meskipun aku kerja aku enteng. Nah, mungkin rata-rata pikiran seperti itu. Ya. Rata-rata mungkin seperti itu, tapi sebenarnya sejahtera kayak apa aku juga bertanya-tanya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sejahtera itu kan sebenarnya istilah umum. Makanya tinggal kita pakai standar mana. Kalau standar kapitalis, bagaimana yang saya sampaikan, mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Intinya manfaat itu berupa materi atau yang lain, intinya asal kepuasan berupa materi itu ada pada dirinya, itu saya kesejahteraan dalam pandangan kapitalis. Ya, makanya itu kan di sistem sekarang para buruh kan pasti kan kalau pas ada aksi kan naikkan gaji kan berarti kan standarnya berarti gajiku banyak kan sejahtera kan. Padahal misal sampean posisinya pekerja. Ya emang kamu bekerja? Ya. Orang posisinya kerja apa? Emang bekerja. Guru ya? Ya pengajar lah. Sebulan 15 juta. Sejahtera nih, alhamdulillah. Sejahtera berarti. Pikiranku maksudnya. Aja ngomong sejahtera. Ya mesti kan secara pikiranku kok ngono. Mengko ya apa? Sekarang naik kabeh mahal. Biaya nikah, arek nikah mahal, dipersulit. Biaya hidup mahal, BBM mahal. Semua bahan-bahan baku mahal. Apakah 15 juta itu bisa dikatakan sejahtera gitu saja? Karena bisa jadi 15 juta itu dengan biaya hidup yang mahal bisa jadi masih kurang. Sampai tadi yang sampaikan sama Pak Teguh, akhirnya piye menah ya muter otak ya, akhirnya pinjol. Ya berarti kayak sekarang ini kan gitu. Berarti standar kesejahteraan bukan pada gaji yang besar. Oke, nah. Jadi apa? Mas Amir. Standar kesejahteraan. Kesejahteraan itu kalau untuk saya pribadi, iya toh. Saya menganggap kalau saya buat pembang gaji mungkin cukup 5 juta. Tapi beras 5.000 sekitar. Bensin 5.000 seliter. Oh iya, liter. Kalau 1.000, wah saya kaya ya. Sejahtera tuh. Saya belum tentu. Kalau itu mungkin mungkin berkecukupan. Terus untuk bahan-bahan pangan, anggaplah telur. Telur harus pikir 500. Itu sejahtera.
Jadi antara gaji dengan biaya hidup, yaitu gapnya enggak gajinya tambah naik terus tapi biayanya tambah kayak gini, ya tetap sama. Bisa masak Ya, Oh, kan besar pasak daripada yang dan apa? biasanya itu pemasukannya kecil, pengeluarannya banyak. Oh, Berarti ora sejahtera. pengeluaran itu ganti itu cukup bersejahtera. ya nah aku ya mungkin tadi 5 juta ya. Ya, Mungkin aku 3 juta sudah sejahtera ya, dengan kesehatan gratis, ya betul. sekolah gratis, rumah dikasih mungkin itu kalau ada kan. Ya, aku nggak bisa berubah ya dikasih rumah kan mungkin. Terus kan nikah gratis ya mungkin sekarang mungkin gratis. Sekarang kan memang Gratis. itu. Nah, cuman nikah gratis cuman biaya apa pendidikan kesehatan mungkin Ya. Nah, mungkin nikah gratis, biaya hidup. biaya hidupnya itu lah ya biaya hidupnya lah. Mungkin itu mungkin. Ya. Ya kan? Ya mungkin 3 juta kan hanya untuk makan, apalagi yang makan itu telur itu harga itu. Iya. Nah, itu aja. Terus nek wong bilang gini, 3 juta kakean Pak, nah KPKB ditanggung negara. Bener enggak? 3 juta kakean Pak, Ya. kalau semuanya ditanggung negara. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, terus apa kebutuhan pokok juga Murah. ya tidak gratis tapi murah. Nah. Tuh. Ini 3 juta bisa jadi Mahalan juga. terlalu besar. Nah, Kalau semuanya itu tadi. statement itu Saya izin koreksi statement saya. Statement saya yang tadi itu berlaku untuk di sistem sekarang ini. Iya. Iya, Saya izin koreksi. Ya mesti Ya, itu sebenarnya misalkan juga- sekarang Iya. ini kan Itu juga sebetulnya berlaku Mas. Misal di sistem sekarang pun ya, tapi saya disclaimer dulu. Tapi kayaknya tidak mungkin. Iya, karena memang kayak gitu. Kalaupun di sistem apapun, kalau semuanya itu berjalan, misal gajinya tidak muluk-muluk 5 juta, 2 juta, 3 juta atau berapapun itu, tapi kalau kebutuhan ini bisa tercover dengan biaya hidup yang meskipun tidak gratis tapi murah, saya yakin orang tidak akan muluk-muluk, dan pekerja pun ya kerja nyaman, kemudian corporate PT perusahaan atau bos itu tidak harus mengeluarkan banyak ini untuk menggaji para karyawan. makanya kan kesejahteraan itu kan tinggal kita memandangnya dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang kapitalis pasti hitung-hitungannya nominal, Iya, keuntungan. pasti nominal keluarnya kan. Tapi beda nanti kalau sudut pandangnya Islam. Beda lagi. Kalau sudut pandang Islam itu yang namanya bahagia atau sejahtera kan bisa dikatakan awake dhewe seneng ki apa toh kan. Kalau dalam Islam itu ya mencari ridho Allah. Meskipun nanti ini yang namanya kesejahteraan itu berhubungan erat juga dengan negara. Yang mana nanti efek negara sebagaimana yang sudah disampaikan tadi harus mencukupi kebutuhan yang ada untuk masyarakatnya, entah karena kan gini, yang namanya kesejahteraan atau kebahagiaan itu kebutuhan pokok atau yang urgent di dalam diri manusia itu sebenarnya apa? Pendidikan dan kesehatan. Kalau ini sudah di cover oleh negara, katakanlah cuma kalau terus kita hitung-hitungan nominal, bahkan di bawah 3 juta pun mampu untuk cuma ngurusi urusan perut kan gitu. Ya. Karena negara itu sudah menanggung papan, pangan, sandang, bahkan dua kebutuhan pokok itu tadi, pendidikan dan kesehatan. Itu makanya itu sah. Waalaikumsalam. Itu sejahtera. Iya. Terus pertanyaan lanjutannya, nek negara meh ngono kuwi terus saka ngendi dalane piye cara? Ini banyak orang nanya,
Lah, Nah, Ini makanya banyak orang tanya kalau gitu. Emang iso kalau di emang ono dalam, kan negara nang ndi ya? kalau di dalam Islam, kalau sudah berkaitan kesejahteraan, ini berkaitan erat juga dengan negara. nah, Kalau sudah berkaitan dengan negara, ini kan juga berkaitan dengan sumber daya atau istilahnya APBN negara yang harus didapatkan negara itu harus besar kan. Sementara di sistem sekarang APBN-nya hanya mengandalkan bisa dikatakan pada pajak saja, kan gitu. Padahal di dalam Islam itu tidak menggunakan pajak dalam tanda kutip, ada ketentuan tertentu nanti menggunakan pajak memang ada, tapi tidak mengutamakan APBN negara Islam itu dengan pajak. tidak satu-satunya Tidak sumber maksudnya satu-satunya, gitu. iya betul, tidak satu-satunya sumber. APBN. Terutama sumber yang di dalam Islam itu, suatu negara kan punya SDM, SDA, sumber daya alam. SDA Pak. SDA. Nah, Ini semua negara, maksudnya negara Indonesia lah. Mas. ya katakanlah di Indonesia, misal menggunakan sistem Islam, SDA yang ada di Indonesia, yaitu ya dikelola oleh negara. Apa aja? Apa ya minyak, gas yang ada di laut, hutan, itu gunung, emas dan lain tambang, itu dikelola negara semua, dan nanti hasilnya itu dikembalikan kepada rakyat. Itu kalau di Islam. Kalau Di Islam, kapitalis, kalau di kapitalis, pengelolaan negara itu tidak mengelola atau tidak sebagaimana meriayah pelayan, tapi sebagai distributor atau regulator. Maksudnya regulator itu cuma aku duwe SDA, wani ngelola ini enggak, tak lempar ke berarti malah perusahaan tersebut, dan hasilnya itu yang diberikan kepada rakyat itu cuma secuil, banyak kepada perusahaan yang kerjasama dengan negara tersebut. Makanya efeknya sekarang yang kita rasakan ya seperti ini, muncul kesenjangan, ketidakadilan, atau mungkin negara nggak bisa kelola Itu salah satunya. kok suruh kelola orang lain ngono loh. Izin mas, silakan saya sakit terus. Ulang. Enggak, izin off cam sebentar. Oh iya. ya nek mampu ndak mampu mungkin. Tapi maksudnya kan Ya, mungkin saat ini belum 100%. Cuman seharusnya ya adalah upaya ke situ untuk dalam arti mengupgrade diri untuk bisa mengelola itu. Tidak potong kompas akhirnya. Potong kompas itu bagaimana? Yo iki kelolano, sepenting aku kok bagi. Kamu kelola dan aku dapat bagian, tidak seperti itu. Artinya apa? Belajar untuk mengelola biar hasilnya lebih banyak yang didapat, karena yang apa seharusnya itu pengelolaan itu kan bukan untuk individu atau untuk kelompok atau untuk segelintir atau sekelompok orang itu. Ini memang dikembalikan ke rakyat seharusnya. Partai sekarang belum bisa. Partai Indonesia itu banyak. Belum bisa atau memang tidak mau. Pertanyaannya dua itu, tinggal yang mana ini ya. Ya jangan tanya saya kalau itu. Ya meskipun katakanlah belum bisa. Apa ngambil enaknya saja. Meskipun belum bisa, itu memang dibolehkan kerjasama dengan perusahaan. Tetapi akadnya yang diperbarui. Akadnya harus sesuai dengan sudut pandang Islam. Tuh. Terus tidak dilepas kepada perusahaan semua, enggak. Bisa saja negara dengan perusahaannya diakad bicara. Kan juga bisa. Gaji lah. Hasilnya nanti tetap kembali kepada negara dan didistribusikan kepada rakyat. Itu. Meskipun misal dalam tanda kutip tidak bisa, itu seperti itu.
wajar sebenarnya bisa. Kalau Nah, ada sebenarnya meskipun tidak bisa modelnya seperti itu, kan ya, jadi- kalaupun bisa antara mau atau tidak itu tadi. Oke. Iya. Tambahin dah. Tambahannya Tambahi kopi pesan yang iki lho. Kedai pesan kopi. Engko cek nyangking kok nak beli kok. dia nyangking. Biar mah. Biasanya iki dicangkingi kok. Jadi gini juga terkait masalah buruh, sebenarnya bukan cuma buruh. Belum lama ini kan mencuat terkait kasus tanda kutip penyiksaan atau penyekapan di daycare itu kan. Jadi kasus-kasus yang ada itu terus sebelumnya juga ada atau mungkin setelah atau berbarengan itu tabrakan KRL atau itu semua kalau kita melihat sebenarnya kalau kita tarik itu satu muara yaitu pada sistem yang baik dan benar. Intinya ini ya, sistem dan pelakunya, itu dua-duanya atau hanya sistem saja. Ya, jadi kalau dalam ini secara umum ya, secara umum tegaknya atau kuatnya satu negara itu ada 3 atau 4 sistem, individu, dan kontrol masyarakat. Sistemnya baik dan benar, individunya baik ini maksudnya ya nanti kita bicara lebih jauh, lebih panjang lagi, lebih dalam terkait baik itu seperti apa. Ini kita bicara umum dulu. Sistemnya baik dan benar, kemudian pemimpinnya atau individunya itu baik dan benar. Yang ketiga ada kontrol masyarakat. Jadi ketika sistemnya sudah benar, kepemimpinannya tidak benar, masyarakat mengontrol, masyarakat mengkoreksi. Dan ini harus mau pemimpin dikoreksi. Kalau sistem benar, pemimpinnya ketika tidak benar atau individu tidak benar, kemudian masyarakat mau mengkoreksi pun dibungkam, ya akhirnya bahasa para pakar itu tinggal menunggu kehancuran. Ini kalau melihat negara-negara yang menganut atau yang ada saat ini sebenarnya sedang menuju ke itu, karena apa banyak yang tidak sistemnya tidak benar, pemimpinnya benar, ada kontrol masyarakat tapi tidak didengarkan. Kemudian sistemnya tidak benar atau sistemnya benar, pemimpinnya tidak benar, tidak ada kontrol masyarakat, sisa nah ini sudah ke arah kehancuran. Jadi ada 3 tadi, bukan cuma sistem dan individu, tapi ditambah satu lagi, kontrol masyarakat. Oke, terima kasih. Tercerahkan saya. Insya Allah tercerahkan. Lanjut tutup. Lanjut Pak Budi.